Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat dan kebaikan tak terhingga. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba di dalam kehidupan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat beserta salam juga kita curahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi dan utusan Allah untuk seluruh manusia. Beliau menjadi suri tauladan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjalankan perintah-perintahnya Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Juga kita menumbuhkan cinta dan kasih sayang kita, rasa terima kasih kita, panjatan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita, ibu dan ayah kita. Kita sampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan, telah menganugerahkan ibu yang baik untukku, ibu yang mencintai dan menyayangi aku. Anugerahkanlah ya Allah cinta dan kasih sayangmu serta ampunanmu untuk ibuku, dan tambahkan pula cinta dan kasih sayangmu serta kebaikanmu untukku. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menganugerahkan ayah yang baik untukku, ayah yang mencintai dan menyayangi aku. Maka anugerahkanlah ya Allah cinta dan kasih sayangmu serta ampunanmu untuk ayahku, dan tambahkan pula cinta dan kasih sayangmu serta kebaikan untukku. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, siswa dan siswi kelas 12, kita akan memasuki pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada bagian pertama, bab 1 tentang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meyakini adanya hari akhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan rukun iman yang kelima. Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada adanya malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada adanya para nabi dan utusan-utusan Allah, beriman kepada adanya hari akhir. Pada peta konsep yang kita pelajari kali ini adalah tentang adanya hari akhir. Kita mempelajari apa makna dari iman kepada adanya hari akhir, kemudian tahapan, fase, periode adanya hari akhir yang akan dilalui setiap manusia. Kemudian apa hakikat dari adanya beriman kepada hari akhir? Apa hikmah adanya beriman kepada hari akhir? Kemudian menerapkan perilaku mulia, perilaku-perilaku yang terbaik, menghayati nilai-nilai keimanan kepada adanya hari akhir. Diharapkan setelah kita mempelajari indikator dari materi beriman kepada adanya hari akhir, kita semakin
merenungkan, memahami nilai makna, menghayati adanya beriman kita kepada Allah, di mana Allah menciptakan bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu yang diberikan oleh Allah selama hidup. Amal perbuatan seperti apa yang kita perjuangkan selama hidup, maka nanti kita akan dinilai setelah memasuki hari akhir. Diharapkan kita semakin semangat menghamba, beribadah, taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membuka relung kolbu. Kolbu adalah segumpal darah, bahwa pada setiap manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya dan amalnya. Apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk juga seluruh anggota tubuhnya. Ala wa inna hiyal qalbu, itu adalah segumpal darah. Apa yang dimaksud dengan segumpal darah? Alladzi fi sudurin nas, yang ada di balik dada manusia, maka kita menyebutnya jantung. Di dalam jantung yang terdalam Allah berikan rasa. Disitulah tempat nilai, hikmah, ilmu, pemahaman Allah masukkan ke dalam kolbu setiap jiwa manusia. Perlukah bukti tentang adanya hari akhir? Kehidupan sesudah mati pasti adanya. Kita meyakini karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akhir dari kehidupan dunia dan ada kehidupan akhirat sebagai tempat pertanggungjawaban. Bukankah makhluk yang termulia adalah makhluk yang berjiwa? Jiwa adalah nilai batiniah, ya, secara batin, karena yang kita lihat itu adalah jasad, dan jasad terbuat dari material dunia, diambilkan dari bahan dasar dari bumi, yaitu tanah. Pada hakikatnya manusia adalah ruh yang tidak terlihat, kemudian dimasukkan ke dalam jasad yang diambilkan dari materi bumi. Maka kita bisa melihatnya satu dengan yang lainnya. Maka jiwa ini adalah tempat nilai, pemahaman, hikmah, kepahaman, dan sangat menentukan jalan hidup yang diambil oleh manusia. Bukankah yang termulia di antara kita adalah yang memiliki kehendak dan kebebasan memilih? Allah memberikan kehendak dan kebebasan memilih kepada setiap manusia, karena dengan ini Allah akan bisa menilai, Allah menjadi menilai seberapa sungguh-sungguh kita dalam memperjuangkan, mengendalikan nafsu kita untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang termulia dari kelompok ini adalah yang mampu melihat jauh ke depan. Artinya apa? Berhati-hati, mempertimbangkan, merenungkan setiap amal perbuatannya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan kita yakin bahwa setiap amal perbuatan buruk akan berakibat buruk di kemudian hari, serta mempertimbangkan dampak kehendak dari pilihan-pilihan kita. Maka kalau kita memilih hal-hal yang baik, maka dampak yang baik yang akan Allah berikan kepada kita. Demikian logika kita berkata,
Dari sini pula jiwa manusia memulai ada pertanyaan-pertanyaan baru dari bentuk kegundahan jiwanya. Apa? Sudahkah manusia melihat dan merasakan akibat perbuatan-perbuatan dirinya yang didasarkan oleh kehendak dan pilihan dirinya sendiri? Harusnya kita merenungkan apa akibat yang telah kita lakukan ketika melakukan keburukan, apa akibatnya ketika melakukan kebaikan, apa akibatnya. Sudahkah yang berbuat baik memetik buah perbuatannya? Kadang kita melihat, ketika melihat orang berbuat baik, disambut dengan tidak baik, tidak mendapatkan ruang yang baik. Ini adalah membutuhkan pemahaman, nilai, keteguhan iman kita kepada Allah, di mana Allah telah menunjukkan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Kemudian, sudahkah yang berbuat jahat menerima balasan dari kejahatannya? Bahkan alangkah banyak manusia kita ya, yang melakukan kebaikan kadang mendapatkan perlakuan buruk, penganiayaan. Dan sementara kita melihat banyak orang yang berbuat jahat, yang secara kasat mata dia malah menikmati kegemerlapan dunia atau kenikmatan dunia. Oleh karenanya, kita yang sedang memupuk nilai keimanan, keteguhan, kepatuhan kepada jalan lurus, jalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepanjang hidup kita diuji oleh Allah dengan melihat hal-hal yang seperti ini. Apakah kita akan semakin tangguh dan kuat, terus berjuang mempertahankan perjuangan kita untuk melakukan kebaikan karena Allah telah memberikan jalan yang baik, ataukah kita luntur kemudian mengikuti cara yang buruk karena kita tergoda dengan melihat orang-orang yang berbuat buruk, kok sepertinya dia mendapatkan kenikmatan dunia. Karena itu, demi tegaknya keadilan, harus ada satu kehidupan baru. Kita semua pihak akan memperoleh secara adil dan sempurna hasil-hasil perbuatan yang didasarkan atas pilihan masing-masing. Jadi harusnya kita bersama-sama membangun peradaban yang baik, yakni peradaban yang cenderung kepada nilai-nilai kejujuran, amanah, karena tidak ada satupun jalan untuk mencapai kejujuran, kemakmuran, keadilan bersama selain kita harus memasuki pada nilai kebaikan bersama-sama. Di dalam Al-Quran menamai hidup di akhirat sebagai al-hayat, yang berarti adalah hidup yang sempurna, kehidupan yang sesungguhnya. Sedangkan kematian dinamakan dengan wafat, yang artinya secara harfiah adalah kesempurnaan dari waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia untuk mempergunakannya di dalam perjuangan mengendalikan hawa nafsunya, memilih jalan baik dan buruk. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hakikat dari adanya kehidupan setelah kematian di dunia atau kehidupan akhirat. Di dalam Al-Quran surah Thaha surah ke-20 ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya saat hari kiamat akan datang, aku dengan sengaja merahasiakan waktunya, kata Allah. Allah rahasiakan waktunya kapan terjadi hari kiamat, agar setiap jiwa manusia diberi balasan, ganjaran sesuai dengan dari hasil usaha, perjuangan, amal perbuatan, memilih mana yang baik dan mana yang buruk selama waktu Allah berikan hidup di dunia. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-A'raf ayat 172 yang menceritakan tentang kisah manusia ketika di dalam rahim. Setiap janin sebelum terlahir ke dunia, Allah telah meminta persaksian atas ketuhanan, pengakuan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Allah bertanya kepada semua calon bayi yang akan lahir ke dunia ketika masih janin, ketika mau ditiupkan ruhnya ke dalam rahim seorang ibu. Allah tanya, apakah engkau bersaksi bahwa akulah Tuhanmu? Kata Allah, alastu birabbikum? Maka semua janin mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Semua janin di dalam rahim bersaksi kepada Allah. Apakah ada janin yang tidak mau bersaksi, tidak menjawab? Ada, tapi kemudian Allah gugurkan, tidak jadi seorang bayi yang terlahir ke dunia. Dan semua bayi yang terlahir ke dunia ini adalah semua janin yang menjawab dan bersaksi kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah lakukan? Kata Allah, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakannya,
oh sungguh kami Bani Adam adalah orang-orang yang tidak tahu tentang hal itu. Jadi jangan sampai nanti kita memiliki alasan tidak tahu, tapi Allah terlebih dahulu telah menutup alasan itu, karena setiap fitrah manusia mengenal siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua makhluk dan menciptakan langit dan bumi serta isinya. Maka di dalam kesaksian kita, dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi dan menyaksikan betul-betul adanya penciptaan langit dan bumi dan seluruh isinya, seluruh makhluk, bahkan yang aku ketahui dan tidak aku ketahui, masa kini, masa lalu dan masa akan datang, adalah betul-betul semuanya makhluk ciptaan Allah, sehingga siapapun Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Si fulan, si anu, kita, Tuhannya sama, yaitu Tuhan yang menciptakannya, dan yang menciptakan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ada di antara kita dengan yang lainnya yang tidak percaya kepada Allah itu sebagai Tuhan yang menciptakannya, maka kewajiban kita menyampaikannya. Adapun menerima dan tidaknya adalah pertanggungan jawab setiap masing-masing atas kesaksiannya bahwa dahulu setiap kita bersaksi hanyalah Allah Tuhan yang menciptakan semua makhluk yang ada.